Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya dikatakan lampunya belit neon. Itu memang lampu khusus, Pak. Ya kalau tambah lama banyak orang tambah terang ya. Nah, dia pakai terang ya. Jadi gini kami mau itu masjid itu kami buat kalau lampu orangnya terang gitu. Jadi insya Allah nanti di bawah mudah-mudahan bulan depan, harapan saya bulan depan WA sampai subuh balik lagi ke situ, dia akan nengok akan terbelah atau bertukar itu dia. Asal fitnya dua hari ini. Bapak Ibu lihat, mudah-mudahan nggak ada lagi yang saya kalau minta itu ada lagi. Kalau untuk cari untuk makan saya bisa cari sendiri. Untuk masjid saya minta, saya tidak malu untuk minta kepada Bapak tidak banyak. Pakai kemarin ngasih 2,5 juta, alhamdulillah. Pak Dedi ngasih juga. Banyak yang ngasih Pak Abdul ngasih juga. Soalnya banyak yang belum matematika ketua IKM mampu belum. Ketua IKM belum, gitu kan? Ketua IKM itu banyak. Ada pelaku situ, ada nak jadi gubernur juga mau mintai kan? Melalui ketua IKM lah mau minta, gitu kan? Ketua, kalau mintakan ke Bapak itu, kan? Berapa produksi? Kami produksi 80 juta. Karena pola kali 50 jadilah kan. Yang kedua Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, pagar sudah kami buat, sudah kami bantu, sudah kami minta. Insya Allah mungkin dalam bulan ini langsung takwa nyonya nak bangun lagi. Saya minta ya. Saya kecek pada ini, kami tidak ada binti bangun tu. Nyonya kecek pula kamu tidak ada. Nyonya binti gawat. Alhamdulillah. Bangun lah cepet-cepetnya kalau mau lama. Gitu. Jadi mau minta aja Pak Bu yang mulia adalah mudah-mudahan seluruh yang orang memberikan wakaf sedekahnya dilindungi oleh Allah dan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu ciri orang penjual orang Minang itu pandai merayu. Nah, tergantung dia terayu apa tidak. Tuh. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sampaikan kepada kita semua. Saya agak heran ini Pak. Ngampus semakin lama semakin ramai gitu. Amin amin. Di masjid, di sekeliling masjid Mutakin ini ada beberapa masjid yang diantaranya adalah masjid At-Taubah. Ada yang dari At-Taubah? Makan? Ada kan? Ada dari masjid Melabro, Waduh. Ada dari Musala Al-Barah, dari masalah Maitul Jannah. Tapi walaupun tidak bersama sholat berjamaah di tempat dia tempat lain, tapi walaupun demikian dia usahakan untuk mendengarkan kajian subuh ini. Mudah-mudahan yang datang terlambat besok datang terlambat lagi. Tadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah sudah tahu sama tahu kita bahwa itu lagi-lagi Pak Haji Manuria untuk bersama-sama ke dalam surganya Allah. Tentu beliau terpilih tidak seorang baik. Sebenarnya beliau seorang itu bisa cuma, tapi beliau tidak ngajak. Tentu kepada Pak Salman untuk bisa lebih ngumrut kan merapol dari kasih. Dikasih kecil awal kedua, dikasih besar kalau tidak terkejar. Apa? Yang jale selo. Silakan kepada Bapak dan Ibu, mari kita awali hari kita ini dengan berinfak dan bersedekah. Kita awali hari kita ini bersedekah berinfak kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini juga dikembalikan dan diganti kembali oleh Allah. Sebab pernah malaikat berdoa kepada Allah dan diaminkan, Allahumma a'ti muntikan talafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang bersedekah hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak. Jadi jangan sampai tidak penuh. Sudahlah kecil tempatnya tidak penuh. Penuh insya Allah. Kalau ingin alam kubur kita terang, Pak, alam kubur itu gelap lah. Gelap alam kubur kita ini, kenapa cahaya tidak masuk? Bisa kita terangkan dengan apa? Dengan infak dan sedekah.
Kalau tadi ada yang berinfak sedekah 100.000, 100 watt serap nolak kubur. Kalau 50.000 cuma 50 watt. Kalau sedekahnya 10.000, 10 watt. Yang sedekah 1.000 kepilingin. Jadilah daripada tidak sama sekali. Yang kalau tidak bersedekah, ada tahu deh. Udah banyak. Jangan sampai jatuh yang bersedekah, Pak. Coba ada kejadian. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sambil menghitung infak dan sedekah kita yang akan kita berikan kepada pengurus, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Haji Junaidi Hamzah MPD. Mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama, kita jadikan ilmu, kita jadikan amal ibadah, dan kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Kepada Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil wa man arada Allah fa alaihi bil ilm. Wa qala an-nabi aidan, ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perharinya sel-sel kita ini mati ratusan sampai ribuan sel. Tapi Allah sungguh kaya. Dia gantikan sel-sel itu dengan hasil olahan makanan kita yang kita makan, minum yang kita minum, akan tumbuh sel-sel baru. Nah, dalam perjalanan tumbuhnya sel ini, kalau kita semua itu akan tumbuh menyertai sel yang baru. Judulnya pelit. Kalau di hati kita selalu tumbuh kata-kata, masa cilai, karena ini selalu itu akan tumbuh kusut. Nah, maka 30 hari ke depan boleh dicek itu. Kita bercermin lebih kuat dari sebulan sebelumnya. Bukan karena pengaruh tapi karena pengaruh kusutnya pikiran. Hujan mengenai, hujan lagi, panas. Tapi kalau misalnya tumbuh dalam terbidat, alhamdulillah ketemu Joko Sekda, alhamdulillah ketemu Joko Haji, alhamdulillah ketemu Joko Orang Sumatera, Mas Agung, Orang Sumatera, ini kan enak saja, jadi sehat. 30 hari ke depan kita cermin lagi, nampak lebih muda, apalagi pakai kamera 360. Lebih muda dari sebelumnya. Nah, maka berpikiran positif itu akan mengalir darah-darah yang positif, dan sel-sel yang tumbuh dari sel-sel yang mati ini akan mengiringi dari
pikiran yang positif itu. Alhamdulillah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai wafatnya Nabi, bergiliran khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman sampai ke Ali. Nah, yang ingin saya cerita kejadian di waktu Ali bin Abi Thalib. Waktu dia bertamu, menerima tamu maksudnya, cuaca panas, dia bak keringatnya dengan sapu tangan. Selesai itu, dia kasih dengan katakanlah stafnya kan, suruh bersihkan karena sapu tangan itu kotor. Oleh stafnya itu dilemparkan saja ke api. Terkejut kami, Ali terancam lah ini. Sapu tangan khalifah dilemparkan ke api. Ali biasa-biasa aja, tidak marah. 5 menit berikutnya, staf itu cari ranting, dicongkel-congkelnya di api itu. Biarkan sapu tangan tadi bersih, masih utuh, tidak terbakar. Seperti baru sudah dicuci. Dia serahkan lagi ke Khalifah Ali. 2 kali tamunya terkejut. Khalifah, apa bahan sapu tangannya? Kata Khalifah Ali, ya sama saja sapu tangan bahannya ya kayu. Kok tidak dimakan api? Itu tadi kan asli api. Ya, baru dikeluarkan rahasianya. Ini dulu sapu tangan Rasulullah. Rasulullah pernah mengelak keringatnya dengan sapu. Segala sesuatu yang sudah bersentuhan dengan kulit Rasulullah itu haram dimakan api. Saya terbayang seandainya Rasul masih hidup sekarang, megang ujung tubuhnya dikit jadi langsung. Biar badan tidak terbakar neraka. Tapi Rasulullah meninggal. Tinggal sekarang ini kita bersalawat kepada beliau. Harapan pertama, kita ini diakuinya sebagai umat. Yang kedua, nanti kita mendapat syafaat pertolongan di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ceramah kita singkat-singkat saja. Pertama, dengan kondisi akhir-akhir ini, saya mulai dari 10 September karena di situ start di episode kedua corona. 10 September kemarin secara nasional yang positif corona itu berjumlah 3.861. 34 provinsi tanggal 10 September ini hanya 1 yang tidak positif corona, NTT. Tanggal 11-nya se-Indonesia ini sudah mulai positif semua corona. Itu se-Indonesia. Nah, Bengkulu tanggal 10 itu 30. Angka tertinggi sejak dari awal sampai pagi ini. 30 orang positif corona. 12 klaster umum, 9 tenaga kesehatan, 2 instansi vertikal, sisanya BKD provinsi. Itu. Sampai kemarin malam tadi masih ada peningkatan, ada positif 7 orang. Tersebar di 4 kabupaten dan salah kota, Seluma, Rejang dan Benteng. Lalu muncul video yang bapak bawa mobil ditanya tentang hadis masalah masker. Wah, ini sebegitu gampang orang mengajarkannya. Yang kira-kira hadis itu diterjemahkan, sholat pakai masker itu dilarang oleh Rasulullah. Dan ada di ujung kata-kata bapak itu, saking marahnya Rasulullah bisa jadi masker ini nanti jadi api di neraka. Nah, ini perlu kita luruskan. Ulama bersepakat, ijma ulama menggunakan masker itu hukumnya makruh, tidak haram dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, apalagi pandemi seperti ini, maka hukumnya berubah jadi mubah. Dan kalau kita dalam kondisi yang sudah terjangkit, maka hukumnya wajib pakai masker. Nah, maka dari sisi video ini tidak bisa kita tonton sekaligus lalu
di-share begitu saja, tidak bisa, berbahaya bagi umat. Andai misal kita ini daerah yang potensi corona, gara-gara seperti tadi tidak kita pakai masker, lalu terjangkit corona, menular kepada orang, ini kan bahaya. Nah, maka untuk sholat saat ini tidak dilarang untuk menggunakan masker ini, karena ini sudah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia yang mereka lebih berkompeten, ilmunya lebih tinggi dari kita. Hanya saja dengan protokol kesehatan tetap kita indahkan, diantaranya rajin cuci tangan, menggunakan masker. Kalau ingin bersalaman, tanya dulu, udah ada bersalaman. Kalau kita sodorkan ini dan bersalaman, kita tersinggung. Gitu. Kemudian kalau saat kita berjarak, dimaklumi dan ini juga sudah dikaji tentang hal yang demikian. Ini tentang masalah corona. Lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menjaga iman kita. Kini itu kan tidak pening-pening gitu. Lah ado-gado alat ukurnya. Segalanya punya alat ukur sekarang. Mengukur suhu, pacar, main tembak, itu 35, 37. Kalau terbang tidak disuruh masuk, ini itu 34. Muncul tulisan asli jando. Itu salah waktu alat ukur. Nah, iman kita pun bisa kita ukur, sebab al-iman yazid wa yanqus. Iman itu turun dan kebilo ya naik kalau arus sawit naik. Kebilo dia turun kalau arus sawit turun. Allah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini hidup di zaman wafatnya Nabi, menjadi ahli tafsir terbaik pada saat itu. Sehingga rujukan para sahabat bertanya tentang tafsir Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud itu. Nah, kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho padanya, setiap kalimat Al-Quran yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, muaranya dulu. Satu perintah, kalau tidak pun larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, kata sesudahnya itu kalau tidak perintah, larangan. Inilah alat ukur iman. Kalau yang perintah, kue kan kita melaksanakan perintah. Kalau kuat kita melaksanakan perintah ini, artinya iman kita sudah kuat. Kalau larangan, kuat tak kita menahan dari larangan Allah ini? Kalau kuat, iman kita sudah kuat. Kita ambil contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, sesudah amanu ini ambil Al-Baqarah ayat 3 lah. Kita apa kalau alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada amanu, ada as-shalah. Itu iman, sandarannya sholat. Kalau dia mengaku beriman, dipanggil sholat, kue keinginan. Misalnya ini subuh 4:50 salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru berarti imannya standar. Kalau ada fail, baru datang. Sama dengan orang absen di kantor. Absen jam 8, jam 8, jam 8, absen. Itu normal. Standar imannya. Tapi kalau 30 menit sebelum itu, 15 menit sebelum itu, 20 menit sebelum azan, dia duduk di situ, pak imannya gue. Dia baca tahiyatul masjid, dia baca salat sunat ubah, dia baca
ikut 2 rakaat sebelum subuh. Itu iman betul. Kata-kata as-sholah dalam Al-Quran itu indah Pak. Rupanya itu tulisan model. Kalau Al-Baqarah ayat 3 as-sholahnya itu tulisannya alif, lam, shod, lam, waw, ta. Coba ditengok Al-Baqarah 238. Hafizu ala sholawat. Yang punya Android ada sholat. Hafizu ala sholawat. Tulisan sholat itu alif, lam, shod, lam, waw, alif lagi baru ta. Apa beda as-sholawat dengan sholat? As-sholawat itu jam'un mahdud, jamak tapi terbatas. Sholat fardu itu jamak, 5 dia, batasnya 5, kurang dari 5 berdosa, lebih dari 5 alif 3. Jadi cukup dari 5 itu jamak terbatas. Tapi kalau yang di Al-Baqarah ayat 3 as-sholah, alif, lam, shod, lam, waw, ta, tidak pakai alif atau waw dengan ta, itu jamun ghairu mahdud, jamak tidak terbatas. Boleh lebih dari 5 rawatib misalnya. Ini enggak yang 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sudah maghrib, 6, 10 boleh. Aku nak tahajud boleh, 3 menit 5 boleh. Aitan, Rasul selek 8 laju. Aku nak dua bela buah silakan. Aitan, tak pe laju. Kenapa kalau pe 8 laju lah 2. Silakan. Itu jamak ghairu mahdud, jamak tidak terbatas. Nah, yang indah itu yang tulisan as-sholawat itu jarang, yang banyak as-sholat. Itu artinya sholat kita jamak. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dalam hal seperti ini? Kata Ibnu Mas'ud, kalau kita sholat yang fardu baik, hafizu ala sholawat, jagalah waktu-waktu sholatmu. Kaitannya dengan An-Nisa 104. Inna sholat akan ala mu'minina kitaban mawquta. Sholat yang ditugaskan kepada orang mukmin waktunya sudah ditentukan. Subuh jam 4.50. Kalau dia sholat jam 4.50 imannya standar. Yang meleset jam 5 lewat 40 baru bangun. Yang meleset. Orang 4.50 sholat, jam 5.40 baru bangun. Nah itu imannya bodoh. Itu jamak yang terbatas. Kalau kita sekedar melaksanakan sholat-sholat yang Al-Baqarah 238, iman kita standar. Maka yang banyak itu tulisannya seperti Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Sholat yang jamaknya tanpa batas. Bukan sekedar sholat fardu, tetapi juga sholat-sholat sunnah yang lain. Seumuran kita sekarang ini, Masya Allah, tidak layak lagi kita sekedar sholat 5 waktu. Dan jangan lagi tinggalkan minimal yang rawatib itu. Kalau enggak 12, kalau zuhur kan ada yang 4 rakaat itu, sunnah itu. Ambil yang standar merah, tapi paling tidak kita sudah dinilai bukan yang standar untuk sholat, sudah lebih kita. 2 sebelum, 2 sesudah zuhur. Jangan lagi ditinggalkan. Karena kedudukannya muakkad semua. 2 sebelum subuh, 2 sebelum isya lain muakkad, sesudah isyanya muakkad. Anehnya mayoritas ini tidak prioritas. Yang sebelum isya itu sholat galau, yang sudah isya bukan. Banyak yang tidak sholat sudah isya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, zikir dikit ada. Padahal yang itu yang sesudah isya. Ditambah lagi dengan sholat-sholat yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Wa mal hayatud dunya. Tidaklah dunia ini illa mata. Sekedar permainan dan sandiwara. Senda gurau. Dunia ini senda gurau. Tak
Satu-satunya yang tidak membosankan ini nunggu mati. Nunggu bendahara itu gaji, itu lampunya. Bendahara itu kita keluarnya. Iya sudah di masa. Berapa lagi supaya tidak terhapis. Kalau kurang itu yang kecewa. Kalau lebih, kalau tidak dibalikan dia yang nombok. Berapa lagi itu gaji? Bendahara itu gaji berapa lama? Apa baik terkait dengan di luar daripada mati, lama rasanya. Nunggu orang berdandan kayak lain itu, bila perlu jam 8 itu sudah berdandan. Belum tentu jam 10 lah. Lama ya itu. Kalau kita lanjutkan baca ngaji baju sambil berjalan, tidak ada penting baju sambil jalan. Itu kita tidak pakai mobil-mobil. Tapi untung sekarang kalau mau sekarang tinggal pasar PC dua aja sudah. Yang di sini tidak ada minyak lagi, tidak ada yang lagi punya minyak jelas. Hemat metal, jangan praktis dia. Itu pun masih lama. Yang tidak lama itu nunggu mati. Ya maka Allah pintar dikasihnya kita mainan. Apa mainan? Istri itu mainan. Jangan dimain-main kan. Suami itu mainan. Anak-anak itu mainan. Harta, pangkat, jabatan itu mainan. Cuma tengok aja gitu. Nyendak mobil-mobilan kita kasih. Nyendak tembak-tembak kita kasih. Ambil. Nyendak HP kita kasih. Ambil. Nah itu. Nah, mainannya dia ini. Nah kita juga model itu. Cuma suami istri itu masing-masing mainan. Suami diambil istrinya. Oh, ayam penuh ringgit. Itu. Suami diambil istrinya, ada yang pingsan. Suami istri diambil mainan anaknya. Wah, ada yang stres. Macam itu juga yang pakai, diambil pakainya. Tambah sibuk cari dukungan. Yang pacak dari kembalikannya. Padahal ini semua mainan. Untuk itu Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Jangan harta dan anak-anak melalaikan kamu dari nafkah itu. Kuncinya dengan standar yang menjadi kuatkan. Nah yang kedua itu sesudah ya ayyuhalladzina amanu ini ada juga larangan. Bukan perintah aja, ada larangan. Banyak di antaranya kita ambil contoh aja Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina, menjelekkan, mencaci, mencela kaum yang lainnya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Janganlah wanita yang satu menghina wanita yang lainnya. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik. Ini saya tengok sejak muncul 3 kandidat ini, calon gubernur ini. Wah, alat kebanyak cacat orang ini di postingkan di sosial, tidak tanggung-tanggung. Oh, nyalon-nyalon aja, jangan mempermainkan agama. Apa kita lebih hebat dari agama kawan? Kawan sibuk dari masjid ke masjid, kita tidak sembahyang. Oi, sadar diri, oi, kalau tidak lolos kelas, ingat kata KPU, belum sampai 5 tahun tu. Kenapa kita tidak nyalon? Kenapa itu yang penting? Yang ada tidak selesai, apalagi nak melanjutkan, berhenti milih. Nak ngaku kita penting dengan urusan Allah. Allah yang melarang, bukan ustaz. Ngaku Allah larang. Karena boleh jadi yang kita celah itu lebih hebat dari kita. Kita rakyat mencela penjaga, apa yang bekas kita? Nah yang aneh itu belum tentu misalnya saya dengan Haji Jurisman, belum tentu pertama di Facebook saya jelaskan misalkan, Haji Jurisman ini dalam selama ya umurnya misalnya apa terbang dari itu, saya
tidak berteman dengan dia, status saya tidak baca yang baca. Jangan kita mencela. Dan belum tentu kita berteman dengan salah satu kandidat ini, kita sibuk mencela. Kan tidak ada gunanya. Dan ingat, satu kata yang kita tulis di Facebook harus kita pertanggungjawabkan adalah andai saya mencela. Karena banyak jamaah dia melai status saya. Melai itu dosanya dua, satu untuk saya karena nulis status, yang satu untuk melai. Artinya like itu suku, berarti suku dengan status celaan itu. Maka setiap status yang mencela, ribuan dan sebagainya tidak usah di like walaupun itu dari itu. Tidak usah dikomentari. Kalau dikomentari, kira-kira saya dosanya P2 untuk yang nulis status, 2 untuk yang mencela. Ini mencela positif Pak Ustaz. Saya misalnya mencela A. Ada orang nulis cuma di bawah komentar. Benar ke Pak Ustaz itu ikut mencela namanya. Ada yang ngomong, oh Pak Ustaz, awak Ustaz, malah mencela orang, itu pun sudah mencela saya. Nah maka apapun status celaan jangan di like, jangan dikomentari dan jangan di share. Yang parah lagi itu di share. Izin Pak Ustaz, saya share status. Yang share juga di like lagi. Nah maka bonus dosa 3 untuk itu, 2 untuk yang tahu itu, 1 untuk itu. Itulah namanya dosa jahil. Sebab tidak ada pun yang melarang itulah Tuhan Allah. Apa ancaman sama dengan makan bangkai manusia. Nah itu juga standar iman kita. Untuk itu dengan status-status yang pesimis, status-status suuzon, status-status yang tidak usah dilewatkan aja lah. Orang sekarang ini banyak menimpa, banyak stres. Nah, dengan kondisi corona seperti ini, tambah lagi kita stres, tambah lagi kita menimpa. Tapi iman adalah alat ukur untuk menjaga imun. Kalau iman kita turun, ada kemungkinan imun kita turun. Apa kaitannya Pak Ustaz? Kalau iman kita turun, bawaannya pikiran negatif terus. Bawaan pikiran negatif itu akan mempengaruhi suasana hati. Kalau hati kita terpengaruh, akan mengurangi jatah tidur. Kurang jatah tidur mengurangi kesehatan di kepala, mudah masuk angin, sakit kepala. Sakit kepala ini hilang selera makan. Hilang selera makan, maka imun kita turun. Tapi kalau iman kita bagus, akan menemukan imun yang bagus. Sampai ke rumah, nak sarapan tak boleh kok Pak. Itu yang ke rumah. Alhamdulillah. Kita sarapan. Masa bikin lah. Telur campur mie. Dia cari setan jadi boleh. Makan mie campur cabai rawit. Berkerimat kami pakai kan. Olahraga apa kan? Kali ini belakangan. Campur cabai. Sehat itu. Tapi kalau kusut terus pikir main lagi. Lalu apa kita beli daging sambil lari tadi? Agak sepukang orang sini. Agak sebalu jadi masakan agak. Nah, pikiran-pikiran yang negatif positif itu akan meningkatkan tubuh kita. Nah, kita ni kadang-kadang sudah mudah sekali terbawa arus. Sama dengan kita nonton video ini, belum apa-apa dah panik. Berarti solat kita selama ini tidak sah. Yang mengesahkan solat kita itu syarat rukun. Syarat sah solat itu pertama Islam, balik, berakal, suci, hadas, najis, tempat dan pakaian, masuk waktu, ngadap kiblat, syaratnya sah. Rukun itu 13, kenal tak? Tidak ada Tuhan becek. Itu. Tidak bermasker atau bermasker dan sebagainya. Kenapa kita nak pening? Itu. Ini kita sebut sembahyang sesekali, kepening pula. Orang sembahyang lagi. Nah, maka tidak perlu kita terlalu cemas dengan komentar. Maka kurang-kurangi yang kita tidak paham dengan hal share.
nge-share ini, karena akan kita salah share, maka dosanya akan sampai kepada kita. Sebab apa? Kita nge-share sesuatu yang kita tidak tahu yang kita share itu. Mudah-mudahan iman kita terjaga dengan baik. Kalau iman terjaga dengan baik, akan membangkitkan imun kita juga akan menjadi baik. Kalau imun kita baik, insya Allah. Terakhir, ini belum saya teliti dan hasil penelitian orang. Benar atau tidak? Ini belum juga saya cukup. Yang satu sudah. Kalau hasil dari penelitian ini juga di WA nih. Virus corona ini kalau dia nempel dalam hidup itu cuma bertahan 3-4 jam. Lamanya di dalam hidup. Nah, ini untuk orang Islam. Kenapa? Kita paling lama jeda istirahat sholat itu isya ke subuh. Kalau isya ke subuh kan kita tidak kemana-mana, aman gitu. Caranya sebelum tidur ambil wudhu, berwudhu sebelum tidur. Ya kelabatan lagi ya Pak. Kalau bersentuhan suami istri, biarlah ada batal. Tapi paling tidak kan kita sudah nilai berwudhu. Subuh ke zuhur jauh Pak Ustaz. Caranya peci sholat duha jam 9. Subuh 5, 6, 7, 8, 9 beda. 9 ke zuhur 10, 11, 12 dan 3 jam setengah. Caranya berwudhu dulu, katanya dihirup air ke hidung itu sampai kepala langsung sakit. Kita tuh kadang-kadang salah berwudhu dulu, yang ingin nunggu duluan, yang ingin masuk, yang ingin masuk. Iya. Tidak kena wudhu. Jadi wudhu itu ambil air, bisa itu sampai tersakit bersih. Kita terus hembuskan air. Ini mengantisipasi untuk membersihkan kalau ada virus itu nempel di hidung. Yang kedua ada pilihan baru, tisu WC itu beda apa-apa, digulung halus-halus, di dua ujungnya itu dicelupkan dengan minyak kayu putih. Atau tisu biasa sudah digulung, ditusukkan minyak kayu putih, tusukkan ke sini sampai tidak menusuk apa tidak. Nah itu tuh tidur terbaring, ada sesaat, 2 saat, 3 saat, 4 saat tak apa. Kalau kita bersih, lepaskan, tutup bersih itu, jangan terbuka itu. Karena sekali bersih itu 40.000 butir air bersih, saking banyak. Jadi tutup bersih, tidak apa bersih, itu kurang. Nah itu di samping itu juga kita bukan corona aja, segala virus yang lain, termasuk virus tidak berduit juga keluar. Insya Allah. Nah ini cara. Cuma yang ditusuk hidung itu belum saya coba dengan minyak kayu putih. Kalau dulu kita berwudhu seperti itu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Kepada Allah maupun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu kajian-kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita paham, kita jadikan ilmu, kita jadikan amal ibadah. Di antaranya adalah bahayanya COVID-19. Maka untuk mengatasi COVID-19 ada 2. Yang pertama kata beliau, jaga wudhu 24 jam akan terhindar dari COVID medis dan COVID, kata pemimpin kita. Maka jaga wudhu. Yang kedua, untuk terhindar dari COVID, berdoa kepada Allah. Terus betul kita doa supaya terhindar dari virus corona. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junudi wal juzami wa sayil asqami ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati men-share kata beliau. Kemarin saya tidak dapat share-nya dari entah dari mana. Siapa yang mengabarkan tanggal 1 Safar, maka diharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Saya sampai hari ini belum menemukan harinya Bapak Ibu. Tapi karena kita kadang-kadang tak tahu, lalu di-share pula ke yang lain. Tapi padahal kita tidak ngerti. Kata beliau tadi, besar pak dosanya ketika yang salah kita share lalu di-share lagi oleh orang lain.
hati-hati, apalagi kita tidak berkompeten. Kemudian Bapak dan Ibu, kata beliau tadi bahwa dunia ini sekedar senda gurau dan main-main. Ini dalam surah Al-An'am ayat 32 juga sudah dijelaskan. Siapa yang mencari kehidupan dunianya, kata hadis, maka dia akan dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mencari akhirat kita. Sebab Allah katakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan rayuan dari Pak Haji Surya tadi, alhamdulillah infak kita pada pagi hari ini berjumlah 1.928.000. 1.928.000. Tidak enak pulau, dikit lagi 2 juta. Siapa yang menambahkan 2 juta? Berapa orang ini? Sekitar 72 ya. 72.000 lagi Pak Dedeko sampai 2 juta. Nah ini, kita tuh. Ustaz itu malu itu. Kenapa betul-betul Ustaz itu? Lebih loh. Lebih dibalikan karena memang untuk cukupkan. Lebih 28 kan, pasti punya 28. Ya, alhamdulillah infak kita pada hari ini berjumlah 2 juta. Boleh nanti bapak-bapak ibu yang belum membawa uang segala macamnya, tadi sudah disampaikan buat tutup belakang kiri kanan buka belakang. Yang mau mengirimkan semen silakan, yang mengirimkan pasir silakan, yang mengirimkan duit silakan. Pak Haji Surya ada di bawahnya atau pengurus masjid yang lainnya. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari infak ini kita akan serahkan maka kepada pengurus masjid ataupun bendahara, silakan menerima infak. Dan yang akan memberikan infak pada pagi hari ini salah satu pengurus IKM kita yang jauh-jauh dari Timur Indah Ujung, Pak Haji Musrani. Baik, alhamdulillah 2 juta lebih kurang. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu setiap ahad, minggu ke minggu, bulan ke bulan kita tetap ramai dan diminta juga kepada simpatisan. Mari yuk kita sama-sama memakmurkan masjid. Jadi di sini ada WA Sapari Subuh orang Minang dan simpatisannya. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian dan sekian tadi yang bisa saya sampaikan. Dari awal, mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada di depan kita makanan-makanan itu silakan dimakan, dan terima kasih kepada ibu-ibu kami jemaah yang telah menyediakan lontong. Ibu-ibu jemaah yang di sini terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah membalasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi HP Mas Agus selesai, ini HP nanti. Itu yang pakai kamera. Siap. Pakai video. Oke. Nah. Nanti lihat di YouTube ya. Ya, Pak. YouTube WA Sapari Subuh. Sapari Subuh. Satu bisa. Video dulu. Masuk ke Pak Gubernur, masuk ke Pak Wali. Aja. Lambaikan tangan.